lagi banyak dibicarakan ya tentu masalah keluarga ya. Oh iya. Oke, terakhir saya dengar di TV itu loh, seorang ibu Membunuh anaknya. Iya, membunuh benar, anaknya, benar. anaknya 3, tapi akhirnya 1 mati dan 2 ini luka berat ya karena menggunakan pisau dapur kalau nggak salah ya. Kenapa ya? Katanya gara-gara waktu pengakuan kesulitan ekonomi. Suami meninggalkan, dia sulit ekonomi, dia berharap stres. Dia berharap pas bunuh anaknya itu berharap anaknya nggak menderita seperti dia. Nah, saya mulai mikir, pendek ya. Nah iya, saya mulai mikir. Saya pikirannya bagus. Pikirnya bagus kenapa? Soalnya anaknya tidak menderita kan. Iya betul. Tapi caranya yang salah. Caranya ya, tujuannya bagus ya. Tujuannya bagus. Caranya ya. Kita selalu banyak masalah di cara ini. Kebanyakan seperti itu. Kalau kita nonton film kan gitu. Kenapa sih tahu-tahu ada pembunuhan? Gara-garanya sepele kan. Cemburu gitu. Untuk menyelesaikan masalah Ya. saingannya dibunuh. Gitu. Nah sama kan ini. Anaknya menderita. Paling gampang. Ya mungkin karena berpikir hidup sekali kali ya. Kalau di Buddhis kita suaminya gimana? kan ditinggal suami. Ini ceritanya ditinggal suami. Sudah ditinggal suami, Ya. ditinggal ekonomi yang baik. Keluarganya Karena pandemi. Terus stres karena pandemi ada perekonomiannya yes. turun, terus jadinya begitu. Betul. Berarti apa yang kurang kalau menurut Buddhis gimana? Kalau yang sudah keluarga ini, Tentu tidak kan pernah mengalami ekonomi berarti. masalahnya gini loh kok. Kan orang mau nikah tuh kan semua di negara ini kan dihubungkan selalu ada komitmen sebelum nikah. Makanya ada surat nikah kita kan. Ya. Nah, surat nikah kan keluar tentu ada proses pernikahannya. Betul. Dan ketika proses pernikahan tentu ada penghulu lah istilahnya. Nah, apakah maksud saya gini, sumber menikah awal itu kan tentu dari Penghulu itu. Gimana nih? Saya luruskan Saya nih. Saya luruskan dulu. Penghulu itu tugasnya kan menikahkan secara resmi karena memang aturan di negara kita itu dari masing-masing agama itu semacam ada penghulunya. Kalau Islam itu ada mudin kan gitu ya. Tapi kan nggak ada semacam klausul bahwa yang bertanggung jawab semuanya penghulu. Tugasnya penghulu, wakil pemerintah untuk mengesahkan, hanya itu ya. Tapi yang sebenarnya yang jadi pemikiran kita itu kan mikir kalau surut ke belakang itu kan gini. Pada waktu mereka bertemu, cocok, setuju, kemudian ambil keputusan. Oh iya, ini pasangan saya. Baru kan mereka menghadap penghulu. Nah, pada waktu mereka menyatakan cocok, tekadnya bulat, ya kan? Di antara semua itu yang dipilih dia atau bagaimana? Ya, saya nggak tahu. Salah satunya kan begitu. Terus datang ke penghulu atau datang ke pemuka agama untuk disahkan. Nah, memang di kita ada semacam sharing lah, bukan semacam bimbingan khusus. Karena bimbingan khusus gimana? Orang merit itu kan nggak mungkin kita larang ya. Mikir rasanya Indonesia gak cocok. Itu bimbingannya sampai ke seksual juga. Nggak ada lah. Kita bukan dokter Boyke. Malam pertama seperti apa, naik dari ranjang kiri atau kanan. Pembahasannya sebenarnya pembahasan kira-kira masalah apa sih yang dihadapi, karena kan nggak tahu, itu perenungan saya mungkin ya. Jadi masalah manusia itu kan masalah tidak saling mengerti kayaknya gitu. Cuma gini, saya yang heran begini. Zaman sebelum pernikahan itu disahkan, perkawinan itu disahkan, kok sepertinya tidak ada masalah seperti begini apa juga terjadi gitu. Sebenarnya istrinya gitu, istilahnya begitu ya. Apakah di zaman dulu, misalnya zaman batu, kan tidak ada penghulu itu, tidak ada pengadilan dan sebagainya ya. Tapi mereka bisa sampai tua ngurusin anak segala macam, manusia sampai segini banyak kan ya. Gimana? Iya. Kalau kita lihat deh di zaman-zaman orang tua. Kalau pendapat yang paling muda gimana? Pikirnya jarang terjadi ya kan. Betul. Mereka sepertinya begini.
mungkin karena zaman perang itu hidupnya susah, sehingga kesusahan seperti ini tidak seberapa. Biasa gitu ya. Level kesusahannya itu tidak seberapa, mending bareng susahnya daripada susah sendiri kan gitu. Itu masuk akal. Tapi yang lain juga datanya ini kan tidak valid, karena kita tidak ada. Cuma yang pasti bahwa kasus yang kita lihat di sekitar kita saja lah, kasus orang stres itu lebih banyak sekarang daripada dulu. Stres karena keluarga, stres kalau karena menurut saya wajar. Pekerjaan atau wajar. keuangan. Kenapa? Karena dalam tanda kutip godaannya kan lebih besar. Kalau dulu apa hiburannya? Nonton TV hitam putih, naik berwarna, dan tidak semua orang punya TV. Ya. Sekarang semua orang punya gadget. Ya kan? Ayo anak kecil aja umur 1 tahun 2 tahun. Berarti yang salah teknologi ini. Bukan salah teknologi. Atau salah perkembangan sosial. Sistem sosialnya atau? Nah, ya kalau kita kembali ke kasus keluarga tadi, berarti berarti artinya keluarga atau suami istri ini belum pernah ngalami susah ini, seperti Koin bilang tadi. Artinya dia lebih banyak ngalamin senang, pas susah sedikit seperti ini langsung memutuskan mati aja semua. Ya. Kalau bicara susah ya, susah yang menyebabkan stres ya, ekonomi yang menyebabkan stres. Saya juga banyak lihat pengemis itu tidur enak kok, nggak punya uang loh. Mungkin mereka sebetulnya nggak jadi alasan. Kalau dalam logika ya, materi itu bisa diterima gitu loh, istilahnya dengan tidak stres kan gitu. Jadi apa yang salah? Berarti yang tidak mudah diterima adalah perasaan mungkin. Oke. Nah itu yang saya tahu. Karena banyak orang kaya juga stres loh. Sekarang banyak uang juga stres loh. Kembali lagi kepada tadi saya cerita, orang bertemu pasti perasaannya yang berperan banyak. Ya kan? Makanya dikatakan cinta itu buta. Ya kan? Kok yang seperti ini kok dipilih? Nekat lagi kalau nggak disetujui bisa kawin lari. Oke, berarti perasaan itu mungkin motivator provokatornya. Begitu ekonominya buruk, perasaannya juga jadi provokator utama. Waduh, ini susah ternyata. Kemudian jalan berpikirnya mungkin kurang luas, buntu. Kemudian tidak tahan menderita karena sebelumnya tidak menderita. Itu kan juga bisa jadi ada juga yang berpikir kalau menikah bayangannya hidupnya enak deh. Ternyata enak. Dengan modal cinta cukup. Ternyata malah susah. Harapannya banyak tidak sesuai banyak beban. Kenyataan. Oke, jadi berarti kalau gitu kita bisa mengatakan bahwa misalnya contohnya Pak Esther tadi kan pengemis nih, pengemis mau bicara mereka yang tinggal tanpa rumah gitu kan, tinggal tidur di pinggir jalan, tapi masih happy gitu kan, masih bisa jalani hidup tanpa harus membunuh dirinya atau membunuh orang lain. Nah ibu ini kan saya lihat di TV itu ya dia punya rumah, punya ranjang, punya kamar sendiri. Minimal lebih bagus dari lebih bagus, tapi ternyata tidak bisa menerima kenyataan ini. Ya. Artinya kita melihat ini bukan karena baju sosialnya bukan karena materinya sesungguhnya ya, tapi cara dia menyikapi, cara dia menyikapi hidup. Oke, kembali kepada proses pernikahan. Koin kan sering menjadi penghulu nih, ya kan? Apakah kita pernah ngetes sih cara mereka menyikapi hidup supaya jadi penghulu itu nggak cuman jadi tangannya pemerintah gitu loh, tapi kan punya tanggung jawab nih, gimana nih? Betul, makanya kan gini, dari banyak tahun itu kan saya evaluasi. Saya berpikirnya begini, pada waktu saya sendiri itu menikah, ya saya nggak berpikir ada persiapan apa kan begitu. Jadi akhirnya saya memberikan satu sharing. Saya katakan sharing karena ya memang waktunya pendek. Dalam arti kita ada 2-3 kali pertemuan saja dalam waktu mungkin maksimal 2 jam. Ya saya juga ngomong di awal, saya tidak membuat kelas untuk Anda jadi orang tua. Nggak mungkin, Anda harus jadi orang tua mandiri. Ceritanya kan begitu.
Dan sekolahnya jadi orang tua belum ada, kita belum bikin. Khusus sekolah yang mau merit jadi orang tua kan nggak ada. Sekolah nggak bayar kan pengalaman. Tapi kalau pengalaman trial by error kan, ya kalau dapatnya baik terus, kalau error terus. Akhirnya saya cuma ngomong ya dari beberapa sumber termasuk pengalaman ya saya mencoba apa sih basic masalah itu. Basicnya yang pertama adalah biasanya salah paham. Yang utama kalau menurut saya paling utama itu salah paham. Komunikasi. Ya, komunikasi kan luas ya. Jadi tadi kita sudah bicarakan sedikit antara harapan dan kenyataan ternyata beda. Jadi pada waktu masuk dunia perkawinan ada yang dibayangkan, aduh, kalau saya sudah dengan orang yang saya cintai itu kayaknya semuanya beres. Tapi kenyataannya kan enggak. Dia dihadapkan pada rutinitas. Rutinitas itu cari uang, masuk anak kalau sudah ada anak kan gitu. Nah itu tidak bisa ditolak. Ya, begitu ada rutinitas, biasanya, nah ini kembali ya. Kalau kita bicara agak sedikit mendalam, penyadarannya itu kan sangat kurang. Sadar waktu dengan apa? Dengan kondisi sekarang ini, dia punya masalah, kan gitu. Punya masalah dengan seperti ini, apakah bisa diselesaikan? Nah, itu akhirnya karena kurangnya, kalau saya sering katakan gini loh, saya selalu mempoinkan kalau orang tidak punya kekuatan, ya dia tidak bisa menyelesaikan. Kekuatan itu dan harus dilatih. Ya. Itu yang munculnya dari mana kekuatan? Latihan kan. Seperti orang, saya kasih contoh atlet lari atau berenang. Tiap hari dia habiskan waktu mungkin 7-8 jam untuk latihan, hanya untuk pertandingan yang mungkin setengah jam ya kan? Ya. Sama kan? Gitu kan? Nah itu kan butuh latihan yang nggak cukup 1 hari kan? Ya. Tiap hari dia seperti itu, hanya untuk mempersiapkan satu pertandingan yang sangat singkat. Nah ini kekuatannya kekuatan apa kalau di dalam keluarga? Kalau saya pakai menarik, kekuatannya kekuatan apa? Karena begini, yang saya lihat bodybuilding, latihannya luar biasa. Makannya luar biasa, kan? Bentuk badannya luar biasa. Kalau dia sama kuli-kuli di pelabuhan, kekuatan angkatnya, durasi kekuatannya dia ngangkat kalah. Nah, kekuatan yang bagaimana ya sebetulnya kan gitu. Kekuatan yang bagaimana dan kekuatan apa yang bisa dipakai untuk mempertahankan kebahagiaan kita dengan keluarga. Ya kalau kekuatan untuk apa gitu loh. Kalau ideal itu kan semuanya balik lagi kepada ya romantis ya. Kekuatan itu yang cinta selalu maksudnya. Ya, betul. Loh, kalau ada kekuatan cinta terus gimana? Mereka itu tertarik apa? Seksual saja. Keluarga itu kalau sudah mulai berjalan, kebutuhannya itu banyak. Termasuk kan dibilang kekuatan seksual, kekuatan ekonomi. Belum lagi kekuatan ngomong kan gitu. Kekuatan telinga mendengarkan. Tahan atau enggak mendengarkan keluarga. Maksudnya yang secara keseluruhan kekuatan apa sebetulnya yang harus kita kembangkan? Iya, kita latih. Ya sebenarnya kalau kita mau agak apa? Ya tadi saya bilang agak romantis ya kekuatan cinta. Kekuatan cinta itu kan gini. Oh ya, di Buddhis kan ada ditulis apa? Bagaikan seorang ibu yang melindungi anak tunggal. Cintanya kan seperti itu, kan gitu. Nah, itu kembali kalau seorang ibu itu bisa punya cinta seperti itu, kenapa kita sebagai seorang individu, sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri itu tidak mengembangkan hal yang seperti itu? Ya, kenapa saya bilang dikembangkan? Kalau tidak punya kan harus muncul dulu. Kalau sudah muncul sedikit ya
dikembangkan, baru itu jadi fondasi, jadi kekuatan. Nah, nggak ada yang namanya hidup itu instan. Oh. Tapi kadang-kadang ada salah paham begini, dia merasa bahwa dia melatih cara dia mendengarkan istrinya, misalnya cerewet gitu ya. Dia ngelatih, dia nganggap aku wis kuat dengerin, masuk kiri keluar kanan. Kekuatan seperti itu sebetulnya kan tidak benar. Ini akhirnya jadi apa namanya, mati rasa. Itu bukan kuat kan, begitu, bukan betul. Kekuatan seperti itu kan. Harusnya kan dia belajar untuk bersabar mendengarkan, tapi menyerap esensinya apa sih sebetulnya, terus memahami sifat-sifatnya seperti apa sih. Karena terus terang bahasa atau ucapan diantara suami, istri, anak dan ibu itu sering jadi problem. Satu kata sedikit aja sering jadi problem. Nah, belum lagi yang kata-kata Yes. doang. Berarti kalau gitu, orang berkeluarga itu bukan lagi proses belajar, tapi proses kelanjutan dari belajar sebelumnya. Kalau mereka belajar pas berkeluarga, belajar, belajar mulai mencintai, belajar mulai memanage, belajar itu mesti kan ada clash mestinya. Menurut saya sih Gimana nggak ini? ada kata terlambat ya. Saya belajar dari orang-orang yang lebih tua dari kita ya. Mereka kadang-kadang dijodohkan, bukan cari sendiri. Iya, berarti kan mereka tapi nilai perceraian siap tidak siap ya. Karena apa? Kalau saya mengamati, satu hal yang paling penting adalah ketika dia sudah komit bahwa kalau sudah menikah sama orang ini ya sudah, itu jatahnya. Itu sudah harus dikelola sama dia. Ya, jodohnya dia kan. Harus belajar mempelajari, belajar terima realita apapun yang ada dalam diri suaminya, begitu loh. Jadi kalau disingkat artinya kalau dia sudah dapat tugas, ya sudah tugasnya komit, diselesaikan. Dia komit gitu. Ya kan, apapun yang terjadi dia terima, terus dia harus terima dan dia kelola kan. Dia kelola. Berarti artinya kan lebih banyak kita menguatkan pasangan yang akan menikah itu bukan lagi bicara cinta sejati atau tidak, tapi belajar seberapa kuat komitmen itu komitmen bisa dijaga kan? Iya, artinya suami kalau istrinya nanti jadi cacat, maaf bicara, atau jadi jelek bisa terima. Karena sebaliknya kan pada dasarnya kehidupan itu selalu berubah. Cinta itu pun akan berubah. Kan gitu. Tapi perubahannya kan sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapkan dong logikanya begitu. Mana ada yang mau berubah menjadi lebih susah? Perubahannya kan sesuai dengan kehidupan mereka sendiri. Kunci mobil. Mau makan. Buat apa? Aduh, ini kunci mobil loh. Apa? Buat apa? Mau cari makan. Kunci mobil. Belum makan kan? Matikan. Gak apa-apa. Jadi sebetulnya perubahan itu kan terjadi karena kehidupan mereka nantinya nggak bisa diprediksi sebetulnya perubahan itu. Kayak perekonomian pun nggak akan bisa diprediksi. Sekarang susah belum tentu. Betul. Tiba-tiba ada kalau kita bicara tidak bisa diprediksi, memang tidak bisa diprediksi. Tetapi kan bisa kita arahkan. Logikanya begitu. Kalau gini, alasan saya gini, seseorang bekerja kepada majikan, entah itu sebagai bosnya dan sebagainya, kan sudah jelas pada waktu dia bekerja 1 bulan, akhir bulan dapat gaji. Nah, itu kan jelas ya. Dalam arti kalau kita bekerja, logikanya kita akan mendapatkan sesuatu, ya. Move, kan makanya ada orang-orang itu kasih bahkan seorang biku itu dari seorang biku. Yang penting jalan, bergerak. Kalau kita bergerak akan nemu jalannya. Itu nasihatnya sangat kelihatannya sederhana, tapi orang-orang tua dulu kan ngomong jalani saja. Jalani. Nanti akan ketemu jalannya. Jangan kalau diam saja. Diam di tempat nggak ketemu jalan. Kan begitu kan. Iya. Tapi
pada dasarnya begini, kenapa seseorang bisa mau menjalani perubahan, seseorang yang lain merasa ini jadi beban? Iya. Apa sebetulnya intinya apa sih? Ya kalau bagi saya agak menekankan salah satunya ya supaya mereka agak terhibur mungkin atau gimana ya. Jadi merasa bahwa oh saya ketemu jodohnya itu ada kekuatan cinta. Walaupun kekuatan cinta itu tarafnya beda-beda. Sudah tarafnya beda-beda, unsurnya kan beda-beda. Unsurnya ketertarikan mengenai fisik ya kan, tertarikan mengenai kepribadian bisa, sifat-sifat baik, kemudian ekonomi, kawin dengan orang kaya, mungkin jaminan kehidupannya lebih baik, atau cukup sudah punya pekerjaan, paling tidak kan makanya dulu ada, atau karena desakan waktu, desakan umur, ya semua. Saya kira semua punya kontribusi lah. Jadi satu terus diputuskan. Menariknya baru berapa kemarin malah ketemu itu sudah seseorang sudah umur 40 baru menikah. Bukan, lagi gencar cari pasangan dari Facebook dan sebagainya, kan begitu. Kemarin menemui saya karena dia sepertinya sudah mendapatkan calon. Oh ini boleh nggak? Bimbingannya dipercepat. Jadi kalau nanti ini proses saya pendekatan dengan calonnya itu jadi maksudnya jalan berbarengan gitu. Ini bimbingan, ini pendekatan. Jadi kalau pendekatannya oke, bimbingannya sudah selesai. Ini bimbingan kan non formal ya. Jadi ya kan seperti saya katakan kan cuma sharing. Jadi ini yang nggak berat tak selesaikan dulu. Gitu dia bilang. Ya saya bilang ya boleh lah ketemu dulu kan. Ada pembuka saya ngomong nanti. Saya pernah ketemu satu orang ya. Dia pertimbangannya luar biasa. Hitung-hitungan matematikanya luar biasa. Cewek. Sampai sekarang pun tidak ketemu pasangan yang cocok. Karena hitungannya terlalu ideal. Ya, terlalu. Akhirnya nggak akan ketemu orang yang ideal karena. Tapi juga kemarin pernah ketemu. Nah itu saya kasih semacam. Dia ngomong, saya tanya dulu waktu kita masih kuliah, kriteriamu apa? Nah sekarang sampai sekarang udah menikah belum? Nah sekarang kriteriamu sama kriteriamu waktu itu sama berubah ya. Nah terus kenapa kamu sampai sekarang kok bertahan pada kriteria yang kamu buat sendiri gitu, yang akhirnya mempersulit kamu mencari orang gitu yang cocok. Dia ngomong akhirnya dengan pengalaman yang ada sekarang, dengan ngelihat kenyataan teman-teman yang kawin ada masalah gini-gini, aku sudah mutusin tak kawin katanya. Nah dari pengalaman akhirnya orang mempunyai satu mindset ya, bahwa kehidupan itu harus seperti apa. Iya kan. Di dalam keluarga kan juga pada akhirnya apapun yang terjadi di dalam keluarga, perubahan, pertengkaran, itu kan harus ada sebuah mindset yang sama dari pasangan, bahwa keluarga ini semua hal ini harus dihadapi seperti apa, kan harus ada kesepakatan sebetulnya. Kalau enggak kan nanti jalan sendiri-sendiri dengan patokan sendiri-sendirinya yang susah. Nah kalau Frankie gimana? Kan lebih baru dari kita. Kan selama ini gimana? Mulanya saya udah belajar dari Koko. Masih manis-manisnya. Ya, tadi kalau belajar dari Koko ini dengan kasus yang terjadi barusan itu adalah bagaimana ibu ya, seorang ibu mau bunuh anaknya, ditinggal suaminya. Terus dari informasi yang didapat ini artinya ada tadi ya cerita dari orang tua kita yang lama bahwa kalau sudah diberikan jodoh seperti ini ya selesai, dilaksanakan, komitmen. Lalu juga tadi dikatakan ada mindset ya, ada keteguhan. Artinya seorang yang ingin menikah adalah baik kalau dia tahu inti atau tahu lebih dalam tentang pasangannya. Bukan ala kadarnya, bukan formalitas gitu loh, menikah formalitas karena
Berarti mengetahui pasangan lebih jauh itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi bukan karena usia aku kepepet lah kawin sudah nikah nggak tahu terserah, yang penting status. Nah ini kan bahaya. Karena status, karena tuntutan sosial, lingkungan. Standar status bisa berubah. Nah, ketika kita berusaha mengerti seseorang, saat ini kita ngerti, 5 tahun ke depan berubah, kita kalau tidak berusaha tetap mengerti akan ketinggalan juga. Intinya adalah bahwa kita tidak bisa statis di dalam menjalani kehidupan, terutama di dalam berhubungan dalam keluarga. Berkomunikasi. Tidak bisa statis. Pemahaman kita tentang keluarga itu akan berubah sejalan dengan pertumbuhan keluarga. Punya anak aja sudah beda lagi kan? Iya kan? Kita punya pengalaman sebelum punya anak sama sudah punya anak sudah beda lagi. Betul. Anak mau menikah beda lagi. Kan ada dinamika di situ. Nah, sekarang pertanyaan yang paling krusial adalah dengan adanya dinamika itu yang bisa jadi penguat. Jadi ya maksudnya jadi fondasi. Kita ini seperti kalau jalan itu di hutan yang yang nggak jelas jalannya kemana. Kita itu perlu satu peta atau satu tanda yang bisa membuat kita itu nggak kesasar gitu. Biar waras terus. Kira-kira apa gitu. Menjalani dinamika kehidupan yang seperti itu yang berubah. Bahkan komunikasi pun akan berbeda ketika ada anak. Ya. Akan berbeda ketika status sosialnya meningkat. Ya. Misalnya dari tidak punya uang jadi orang kaya baru masuk lah. di lingkungan sosial yang berbeda akan berbeda juga. Pasti. Godaannya pun akan berbeda juga. Sebenarnya kan kalau kita boleh ngomong khusus, Sang Buddha juga kasih jalan kan di Manggala Sutta. Ya. Nah, itu saya selalu pakai. Apa yang kita bisa pakai? Tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana, bodoh. Bergaul dengan orang yang bijaksana, menghormat orang yang perlu dihormati adalah berkah. Kenapa Sang Buddha menekankan itu di awal? Nah, kalau kita coba dari berkah utama dari awal itu kan baik awal ya. Logika saya ketemunya begini, hanya opini saya kan, jadi opini tafsiran, saya, pendapat pribadi. Iya. Kenapa kita belajar jadi orang tidak baik itu lebih gampang, ya kan? Tapi belajar baik itu butuh perjuangan, ya kan? Sebagai anak aja wis sampai dijewer, pulang dikepukin dulu, masih bandel aja. Nah, gitu. Artinya kita ini mudah dipengaruhi, terutama pengaruh jelek. Makanya Sang Buddha juga kasih saran, kalau bisa kamu jangan kumpul orang yang jelek-jelek, supaya tidak mudah terpengaruh jadi jelek. Kumpulah dengan orang yang baik-baik. Kumpul sama ibu-ibu kenyang, maksudnya gitu. Terus bilang suamimu belum punya mobil. Pulang minta mobil. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus jadi orang yang baik. Kan gitu. Pada waktu kita bertahan jadi orang yang baik, kesulitan itu pelan-pelan kita hadapi. Ya bertahan jadi orang baik, terutama kalau berkeluarga itu kan berdua. Berdua itu boleh dikatakan kalau bahasa Indonesia berkumpul. Ada dua orang, kalau satu pasti nggak bisa dibilang berkumpul sendiri kan. Berkumpul berdua. Sang Buddha udah kasih jalan. Artinya boleh salah satu jadi orang jahat, yang ini harus jadi orang baik. Kalau ada orang baik satu, ya bertahan perkawinannya. Logikanya kan begitu. Bertepuk tangan harus ada dua tangan kan? Sebelah tangan. Nah, nggak bisa. Nggak bunyi. Makanya ada nasihat perkawinan yang ya bilang kalau sudah kawin harus jadi orang buta, jadi orang tuli, kan kira-kira begitu. Pernah kan dengar kan gitu? Tapi ini bro, mengenai yang tadi, kalau yang satu jadi baik, satunya jahat, tidak apa-apa. Iya. Tapi di dalam sutta juga kan ada harus sama panya. Kalau tadi kan bilang, ini jawabannya tadi sudah dibilang sendiri sama Indarto kan. Kalau tidak sama panya ini nanti yang satu dibully terus ini. Nah, begitu.
Bukan. Akhirnya kan menyerah. Mungkin ini kondisi paling nggak ideal gitu. Ya, enggak. Kalau Artinya dibilang sama bahwa- mamanya itu kan artinya kondisi bahwa paling gini. ideal. Paling ideal. Saya cuma mau Konfirmasi. memperdalam saja bahwa Baik. sebetulnya ketika sehari-hari kita ini harus jujur bahwa Iya. kadang kita ini jadi berpikiran jelek, kadang kita berpikiran baik. Iya. Sometimes kondisi fisik, kondisi kerjaan di luar dan Iya. sebagainya itu mempengaruhi kita untuk down, Down. Yes. dan yes. menjadi tidak baik kan gitu. Sometimes bad guy, Marah. sometimes good guy. Kan begitu. Jadi Terakhir nice guy. dua hal ini, misalnya suami istri, Hmm. ini harus bisa menjadi bijak pada saatnya. Kalau menurut saya begitu. Sehingga ketika kita mempunyai pasangan yang bisa bijak pada saatnya, itu berkah bagi kita. Yes. Karena waktu kita down, waktu kita ngomong nggak karu-karuan, dia bisa meredam. Oke. Dia bisa Mengangkat mengendalikan motivasi. situasi dan ngangkat kita gitu. Ini berkah. Jadi menjadi bijak di dalam keluarga itu harus bersama. Artinya bahwa kapan kita bijak ketika pasangan kita tidak bijak. Ya. Itu harus bergantian, tidak Iya. bisa salah Sama berarti. satu. Sama, sebenarnya kan sama. Salah satu. Artinya kan Satu kalau harus dikuat. kalau nggak bisa dalam dua-duanya, nggak bisa dua-duanya, minimal kan Salah ada satu. satu. Iya. Nah kalau dua-duanya jadi orang, Ya itu. Nah, terus mengenai baik tadi ya. Baik. nah, Kadang-kadang kayak itu tadi yang kasusnya itu tadi nah, ya. pikirannya baik. Dia baik. Karena Tujuannya. susah ini, aku nggak mau aku lihat susah terus gitu. Betul. Tapi kan caranya yang Tapi salah. cara berpikirnya untuk mengeksekusi menyelesaikan masalah ini Betul. jadi nggak baik akhirnya. Jadi Betul. sebetulnya kan ada sesuatu yang kita harus latih di dalam diri kita Ya. untuk berpikir secara baik. Memikirkan mencari solusi itu nggak cari jalan pintas lah, nggak berpikir tentang ya kalau dia mikirnya diserahkan ke yatim piatu lebih baik, Ya. atau minta tolong keluarga misalnya diserahkan jadi anak angkatnya keluarga kan lebih baik daripada dibunuh kan gitu. Iya. Lebih baik lagi kalau dia memahami bahwa situasi memang lagi naik turun, dia masih punya banyak harta sebetulnya. Ya. Ya kan bisa dijual walaupun apapun solusinya begitu. Iya. Soalnya segini, saya pernah punya nemu orang kasus ya, karena pride sama mertua misalnya, dia memaksakan diri beli rumah, padahal gajinya belum cukup untuk beli rumah. Tapi karena pride-nya tinggi, dia tidak mau dipandang rendah, dia memaksakan diri. Akhirnya apa? Ya udah karu-karuan. Untuk makan kurang, tapi punya rumah. Oke. Tapi ada satu lagi pegawai saya, itu gajinya pas-pasan. Dia tidak punya rumah, tapi hidupnya Enjoy. cukup untuk kehidupan sehari-hari, dia enjoy dan dia punya tabungan. Pelan-pelan dia beli tanah, pelan-pelan dia punya rumah, dia bangun sendiri. Karena dia tidak bisa bayar tukang, dia bangun sendiri. Betul. Mulai pondasi. Iya. Jadi setelah 20 tahun dia sudah punya rumah yang dibangun sendiri dengan bertahap, tapi tidak bayar bunga. Iya. Nah, Sebaliknya yang ini Iya. sampai 20 tahun dia hidup menderita, tetap punya rumah, tapi Iya. yang ini hidupnya enak, yang itu hidupnya susah. Tapi mertuanya senang yang itu. Dua-dua senang. Punya rumah. Nah itu satu lagi mertua. Oke. Nah yang ini. satu ini mertuanya mertua. nggak menuntut. Nah. Yang itu mertuanya menuntut. Jadi iya. Ini juga punya mertua yang bijak itu juga. Iya. Berarti berkah juga. Berkah juga. Oke. Jadi bukan cuma suami istri sebetulnya. Wah, kalau Jadi cara berpikir kalau dipikir seperti itu Luas ini. bukan. Apa nih? Yang mau menikah nanti nggak jadi menikah. Pasti. Foto mertua yang Iya. bagus, Ah, foto ini Pasti. nggak bisa. kan Buddha sudah ngomong hidup ini duka. Hidup ini masalah. Kalau kamu nggak mau punya masalah jangan hidup. Makanya Indarto mesti sekali-sekali ikut Harus saya bisa ngadepin pasangan yang mau menikah. Nah ini menarik juga karena pengalaman saya di waktu saya pacaran ya sering sekali
calon mertua itu pacaran kan belum mertua Ya, kan? betul. Calon. Karena prinsip saya kalau waktu pacaran itu pasti saya akan jadikan dia istri suatu ketika. Namanya kita Buddhis bukan untuk jadi playboy ya. Kita punya keyakinan kalena mitra itu dicari, bukan maksudnya kita menjadi kalena mitra untuk orang lain. Akhirnya kita menemukan pasangan yang pas menurut kita. Nah, bicara tentang mertua, betul sekali. Ketika kita belum menikah, itu sangat-sangat ditentukan oleh nama orang tua calon kita tadi. Wajar, karena sangat sekali. Mertua juga punya kriteria, anaknya tidak susah. Anak punya kriteria. Yes, betul. Anaknya sekali. punya kriteria, lah itu kan masalah. Nah, ini kita butuh topik khusus. Itu dukanya keluarga. Saya pikir kita butuh topik khusus bagaimana orang tua yang punya anak belajar untuk melihat itu jangan hari ini. Karena apa? Waktu itu saya tentu seperti meramal ke depan. Iya, waktu itu saya pasti seorang yang belum punya apa-apa, namanya masih mahasiswa. Karena mereka lihat background keluarga, keluarga kan macam-macam. Maka kalau kita perhatikan kan kita tidak minta lahir di keluarga itu. Betul. Ya kan? Tapi keluarga kita seperti itu ya sudah. Tetapi itu jadi nilai rapot kita. Padahal rapot kita harusnya usaha kita, benar nggak sih? Nah ini loh, mertua-mertuanya harus paham bahwa rapotnya tidak semua mertua pemikirannya seperti nah ini yang kita harus ada beri pelatihan. Ada beberapa kita nanti jadi calon mertua juga kan akhirnya. Nah itu masalah. Oke, kembali ke masalah keluarga tadi sudah menangkap bahwa penting sekali antara pasangan salah satu belajar untuk bijak di antara yang sedang tidak bijak, karena kita ingat juga Guru Agung Buddha mengatakan ada 7 jenis pasangan, betul ya? Raksasa raksasi, yang rakus sama rakus ya. Ada pasangan ibu dan anak, ada sahabat dengan sahabat, kalau ada teman. Rakus sama rakus minimal mereka berdua tidak bermasalah. Tidak masalah karena sama-sama rakus. Bermasalah dengan orang lain. Betul sekali. Kecuali rakus sama dewa gitu atau rakus sama dewi gitu kan. Ini kan pasti ciong terus, ribut terus. Itu yang disebut sama-sama tadi ya. Nah iya betul. Setara. Pasangan itu harus sama-sama. Kalau sama itu kan saya takut punya mindset yang salah kan. Kalau sudah harus dibilang sama, lu saya ini nggak sama terus. Samanya kan nggak ideal terus. Samanya Pali sama-sama Indonesia itu sama nggak? Sama double M enggak? Ya sama double M. Sama double M sama Indonesia itu sama nggak? Artinya apa? Samanya kesetaraan atau sama persis? Bukan sama persis. Oh, jadi mendekati. Misal kita ambil contoh. Karena terjemahannya itu sama-sama di. Sama tanya dulu misalnya. Nanti umat-umat Buddha yang nonton ini dikira harus menikah sama orang yang sama-sama Buddhanya nih, sama-sama agama Buddha. Apa begitu sama panya itu? Berarti sama yakinnya gitu. Secara teori kemungkinan kalau sama-sama Buddhanya teorinya lebih sedikit. Umat Buddha udah paling sedikit. Kalau kita bicara sama-sama Buddha, Buddha itu mau meninggalkan kehidupan, tidak bisa kawin. Nggak ada perkawinan jadinya. Sama-sama Buddha. Oh ini ada lain lagi nih. Kalau jadi Buddha, itu kan. Kalau belum jadi Buddha, kan ini ngomongnya sama-sama Buddha. Jadi kesetaraan berpikir, kesetaraan. Tanya itu istilahnya. Kalau saya lebih bilang bukan kesetaraan, kebersamaan atau kesepakatan dalam bersama-sama untuk memikirkan sesuatu. Kalau saya masih setuju kalau bahwa setara itu gini. Maksudnya setara itu kondisi ideal. Kalau Anda bisa mencapai kesetaraan, kan gini, gampangannya gini. Kalau kita ngobrol dengan orang, kenapa kita kadang ngobrol nggak nyambung? Karena beda level, beda pemikiran atau beda kelas atau beda tingkat, beda pengetahuan, susah nyambung. Nah, yang namanya setara itu kan sedikit berimbang maksudnya. Kalau berimbang nyambung. Yang disebut setara itu tidak sama. Tetapi bisa disetarakan. Kan begitu kan? Berimbang. Bicara sama ini sama disetarakan ini kan beda. Oke, berarti kalau matematika limit ya. Limitnya menuju gitu kan. Persamaan. Jadi sudah lupa. Ini plus ini sama dengan ini plus ini. Itu kesetaraan. Iya. Artinya harus semua sama, tapi ada sesuatu yang bisa di-adjust untuk diangkat gitu loh. Artinya label agama itu nggak terlalu penting dalam umat Buddha. Jadi saya misalnya
menikah dengan seorang yang bukan umat Buddha, fine-fine aja. Kalau mau gimana? Sebetulnya kalau agama itu sudah sampai kepada sebuah mindset, cara berpikir, itu akan menimbulkan ketidaksetaraan bagi saya. Oke. Tapi kalau itu masih belum bisa menjadi mindset yang baku atau fanatisme dan sebagainya, tidak ada masalah. Oh, kebalik kalau menurut saya. Ini Secara mindset. Kalau mindset, saya sangat setuju kalau dia sudah jadi mindset, jadi way of life, justru nggak masalah. Mindset and way of life. Ya. Ya. Kenapa? Contoh sederhananya begini. Kan saya juga ketemu pasangan pasti beda kan? keyakinan. Beda keyakinan. Akhirnya Beda saya agama sama beda keyakinan sama enggak? Beda. Enggak setuju saya. Beda. Beda agama yang jelas. Agama itu kan level, Ya. kan? Saya juga agama kan level. Bahkan pada waktu labelnya sama-sama Buddha katakan itu belum tentu keyakinannya sama. Yes. Saya penekanannya pada keyakinan. Artinya keyakinan beda agama belum tentu keyakinannya nggak sama. Betul. ya. Bisa jadi. Tapi ya, sudah pasti beda. Nah ini udah nggak usah ini. Darto ini paling suka begini. Jadi kalau menurut saya keyakinan itu ada minimalnya. Ada minimal. Seseorang percaya oh ini kalau baik dilakukan, kalau tidak baik tidak dilakukan. Itu secara garis besar. Kalau secara garis besar itu minimal dia bisa terima ya akan membantu toh. Jelas toh. Oh, kan ada satu mindset bahwa kalau di luar yang saya pikir baik itu tidak baik. Kan ada mindset seperti itu yang ditanamkan di dalam agama, bukan di dalam satu keyakinan ya. Rasanya agama Buddha belum tentu seperti itu loh. Kita bicara beda agama kan, kita bicara beda agama, kita tidak bicara cuma agama Buddha saja, bahwa di agama Buddha sendiri mindset bisa beda. Ternyata kan kenyataannya ada banyak aliran juga, mindset bisa beda. Misalnya bicara tentang vegetarian, itu mindset sudah beda. Kalau belum lagi yang di luar kan gitu. Berarti artinya bahwa kalau sudah mindsetnya beda, apalagi kalau bertentangan, sebaiknya tidak. Tetapi kalau mindsetnya sama, walaupun bahasanya berbeda, bajunya beda, agamanya beda, tapi kalau mindsetnya sama dalam memahami situasi apapun itu tidak ada masalah. Berarti kalau intinya sama, baju luar boleh berbeda, kan begitu. Nah itu juga yang saya pakai. Kalau saya bicara keyakinan, tadi kan saya bilang sederhana. Kalau dia meyakini bahwa ini tidak baik, tidak dilakukan, ini baik dilakukan, dan itu sama-sama setara, setuju. Fine, itu keyakinan menurut saya. Kita tidak bicara, oh saya ini agama A, saya agama B dan sebagainya. Karena bisa tadi kan ngomong kalau bicara agama A dan B, itu aja mungkin pada waktu bicara sesuatu bisa saja bisa beda dan sama. Ya, yang paling penting sebenarnya isinya, bukan cover luarnya. Yang paling mendasar aja lah, yang saya sering temui ya, pasangan-pasangan yang mau menikah beda agama akhirnya batal kawin, itu adalah mindset bahwa keyakinan yang dianut oleh pasangannya yang berbeda itu adalah baik. Jadi kedua-duanya berpikir bahwa semua agamamu apik, agamaku juga bagus. Ketika mindset itu tidak sama, agamaku yang terbaik, agamamu yang jelek, terus kawin, ini tidak bisa. Akan menjadi permasalahan banyak hal, dalam hal menyelesaikan masalah, dalam hal mendidik anak, dalam hal apapun. Karena apa? Dia sudah berpikir bahwa pasangannya itu sudah punya mindset yang lebih rendah dari dia. Ya kalau gitu kenapa kawin? Nah ya itu makanya karena kan itu saya ngomong bahwa beda agama boleh atau enggak? Boleh. Sepanjang mindsetnya sama. Bahwa punyamu bagus, punyaku bagus. Jadi pada waktu mendidik anak pun, anak boleh belajar sana, belajar sini, boleh gitu loh.
Karena anak belum ada Karena sama-sama ya. bagus, tinggal kecocokan aja kan begitu. Kalau mindsetnya sama seperti itu, jalan aja, nggak akan ada problem. Oke. Artinya bahwa komunikasi bisa dibangun. Betul. Karena sudah tidak ada yang saling merendahkan. Kalau dibilang komunikasi tidak bisa dibangun. Lu terus dulu itu pacaran komunikasi seperti apa? Bukan hanya karena cintanya itu bukan cinta itu membutakan. Bukan sampai ke sana. Lah ya Belum pas sampai ke sana. nikah jadi ingat agama. Kenapa? Milih penghulunya mana kan gitu. Ini loh, Ya. jadi mindset seperti itu kan sometimes Betul. bagus, sometimes tidak bagus. Pengalaman saya sih sendiri kan istri saya juga beda agama. Tapi ya tadi sama yang disampaikan Koko, kita satu mindset. Bahkan saya mengikuti kalau ada upacara atau perayaan hari besarnya agamanya dia, saya duluan nawarin diri, anterin keluarganya. Ya, karena kita nganggap bahwa itu baik. Ya, karena selama dia beragama kan pasti baik. Iya. Orang nggak beragama aja ada yang baik Dia gitu. jadi seperti yang iya kan, dia jadi seperti yang kita idolakan. Betul. Kita lihat Kita baik kan hargai karena perjalanannya. keyakinannya juga kan Betul. begitu. Pada akhirnya dia juga menemani saya kayak waktu saya ke wihara. Jadi kita win-win. Win-win solution. Sama-sama belajar kebaikan. Lah yang pas menikah saya malah diberkati 2 penghulu gitu loh. Nah itu loh. Win-win. Jadi balik lagi sudah mengarah kepada cara menilai kebaikan Ya. itu seperti apa. Ini yang penting. Kita harus open ya, sebetulnya. terbuka Ini ya. yang penting sebenarnya dalam sebuah keluarga. Iya. Kita sudah mengarah bicara ke sana bahwa sebetulnya yang jadi jangkar dari keluarga adalah apa kebaikan yang bisa dibangun di keluarga itu yang dipikirkan sama. Jadi lebih fokus. Setara gitu loh. Jadi Iya, difokus menghadapi kebaikan. masalah seberat apapun, kalau dia menganggap bahwa kebaikan diantara ini saling mendukung dan sebagainya itu sebagai sebuah kebaikan, maka itu yang dilakukan untuk menghadapi masalah seberat apapun. Oke. Itu Sehingga tadi ada saling bahu membahu. ada bondingnya ya. Iya, ada bonding. Ya, nilainya. Nilai-nilai yang Ya, nilai yang dipertahankan. Dipegang. Ini sama apanya ya. Lalu yang kedua yang Buddha pesan sama sila. Nah, sila ini gimana sama sila dalam perkawinan supaya kuat tadi kan? Sama sila sebetulnya Oke. kembali ya Nah. bahwa saya enggak bicara tentang omongan harus halus terus. Iya kan? Omongan harus baik terus Baik kan gitu. terus, Sila kan termasuk Iya. ucapan. Iya. Tetapi pada saat enggak baik ya coba ditahan gitu. Nah, Atau kembali. pada saat pasangan kita ngomong enggak baik, ya kita jangan masukkan hati. direkam gitu loh. Jangan jadikan dendam kan gitu. Banyak kali kita ini tidak sadar ketika ada omongannya membuat kita sakit, maksudnya membuat kita tersinggung dan sebagainya, itu jadikan dendam. Dicerap dengan kuat, terus diinget-inget. Oh lah ini ngomong begini, oh kan ini gini mesti. Nah itu yang sering terjadi. Nah secara tidak sadar kalau kita sudah berbicara gitu ya, sudah melakukan itu, kita membangun image tentang pasangan kita itu jelek. Nah kalau sudah image-nya jelek, mau apa? Ya. Ketemu terus mau apa gitu ya? Iya kan? Bahkan saya sering melihat bahwa ada orang tua, papa mama gitu, anak. Kalau lagi bertengkar, anaknya diomongi papanya jelek, papanya juga ngomong mamanya jelek. Terus anaknya ini mau dibawa kemana kan gitu? Ikut siapa? Ditanamkan untuk melihat mama papanya jelek, akhirnya jadi apa? Ketika tua, orang tua ini dipandang jelek sama anaknya, tidak dihormati. Nah itu mereka mengeluh, padahal mereka yang bangun sendiri. Nah ini sama sila itu maksudnya itu dari sisi ucapan gitu. Oke, minimal dari ucapan itu ya tadi harus saling ini pernyataan yang menarik ya. Ya. Kalau saya simpulkan gini, ya kalau kejadiannya sudah seperti itu, udah lewat gitu ya. bukan Terjadi. gitu ya kan. Kalau Sekarang tadi kan cerita lanjut. dua orang suami istri, Ya. orang tua ngajar anaknya salah. Akhirnya memunculkan anak itu punya pandangan yang salah dengan orang tua. Ini masih ngerekam belum? Masih. Nah, terus kalau Nggak, untuk maksudnya menghindari belum. menghindari hal-hal seperti itu bagaimana? Kita kan pasti nggak ingin terjadi, gitu. Jadi ada banyak kondisi yang tidak kita inginkan yang mungkin terjadi
di masa mendatang. Harusnya kan ditarik mundur balik. Loh, seperti tadi. Loh, kalau baru mau merit baru siap-siap. Telat. Mundur lagi. Sebelum merit harus siap-siap kan supaya atau pacaran siap-siap. Oh, ternyata pacaran mau siap-siap nggak cukup, mundur lagi. Ternyata pendidikan itu pendidikan dini ternyata yang harus dilakukan. Iya. Sebetulnya PR kita itu. Kalau saya loh ya, kenapa saya pada akhirnya lebih memilih memperdalam ajaran Buddha? Karena hal-hal seperti itu, kita tahu budaya itu apa? Buddha. Orang yang tercerahkan, orang yang sadar, tercerahkan. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, ya segera sadar lah itu masalah. Harus segera diperbaiki. Iya kan? Dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa bicara kita tidak pernah salah kan gitu. Banyak kesalahan yang kita lakukan yang tidak kita sadari. That's why kita harus sadar. Yaitu praktisi Buddha menyadari masalah yang sebetulnya selama ini kita anggap bukan masalah. Selama ini kita anggap benar gitu. Setelah sadar, apa yang harus dilakukan? Iya, lakukan perbaikan. Lakukan perbaikan. Kalau kita bicara sila. Karena kalau bicara sadar itu semua orang banyak yang sadar. Ya, kalau kita bicara sila misalnya, sering ngomong jelek tentang suami misalnya, atau tentang istri ke anak misalnya. Kalau kita sadar bahwa ini nanti bikin anak ini seperti apa, ke depan orang ketika mereka tua seperti apa, ya segera dijaga, segera diperbaiki silanya, ngomongnya dijaga, kan begitu. Nah, kalau itu dilakukan maka keluarga akan berkembang, kan silanya akan berkembang. Nggak mungkin kan kawin segini terus ini sudah naik silanya, ini ngomongannya sudah bagus-bagus, yang ini masih jelek-jelek, jadi tidak sama lagi. Iya. Ini susahnya. Jadi kita sering berpikir bahwa sama ini sama itu di awal. Enggak. Sama-sama itu harus berjalan bersama. Kalau ini naik ya ini harus naik. Kalau tidak naik sudah tidak sama ini ceritanya. Kalau sudah tidak sama akan terjadi ketimpangan. Itu yang menjadi inti dari apa yang disampaikan oleh Buddha, bahwa semua itu harus setara. Setara itu artinya apa? Sama-sama maju. Ya, jadi kalau dalam manajemen disebutnya teamwork dong ya. Ya, kayak bicara kesadaran tadi. Kalau yang satu tidak sadar kalau ini bermasalah, yang satu sadar, yang satu berubah. Ini tetap tidak berubah. Akhirnya timbul ketidaksetaraan. Terus solusinya setarain aja dengan tidak berubah juga. Tidak bisa. Solusinya jadi gini. Hubungan itu harus dari dua sisi. Tidak bisa menyalahkan satu sisi. Enggak, maksud saya gini. Kan ada yang tidak sadar. Ada yang sadar. Ada yang sadar. Berusaha disadarkan. Itu yang paling penting. Itu yang ingin saya dengar. Tetapi begini. Kita tidak bisa berharap orang bisa sadar. Karena sadar itu harus dari dirinya sendiri. Dari dalam hal ini saya sampaikan bahwa banyak orang sudah ngajari, sudah ngingetno berkali-kali, tapi tidak sadar. Tidak bisa karena sadar harus dari dia sendiri. So kita harus Kita cuma bisa mengkondisikan kan begitu. Wait and see, nggak ada yang mau. Harus mengkondisikan. Akhirnya ketika tidak terjadi kesetaraan, yang muncul adalah pemakluman. Ya ini acceptance, penerimaan. Salah satu bikin sadar ya obrolan ini ditonton. Belajar untuk mendengarkan sharing itu penting. Kalau Guru Buddha kan sadarnya karena keluar istana tanpa sepengetahuan raja, nyolong istilahnya kan, bukan peristiwa. Iya. Lalu beliau sadar meninggalkan Urumela setelah mau mati. Dan seringkali ya kan? Seringkali orang yang bijak itu susah dipahami oleh orang yang tidak bijak. Nah, ya pasti. Seringkali begitu. Loh, ya. Ini kan pandangan orang bijak. Iya. Pandangan orang yang tidak bijak, orang bijak itu tidak bisa mengerti saya. Itu yang terjadi. Nah, iya. Aku tidak dimengerti, aku tidak begini. Orang bijak adalah berusaha mengerti orang lain. Nah, iya. Sedangkan orang yang tidak bijak itu berusaha untuk dimengerti orang lain, kan? Gitu. Kembali ke pokok masalahnya. Iya. Ya kan kita bicara antara harapan dan kenyataan. Pada waktu sebenarnya kita pasti tahu antara harapan dan kenyataan itu umumnya pasti nggak berimbang. Yes. Kan gitu. Harapannya ditaruh terlalu tinggi, belum tentu bisa
bisa sama. Ya, macam-macam. Bisa kalau sama, gini, fine. Dalam arti gini konteksnya. Kalau saya bilang katakan seperti itu, kalau kita mendapatkan yang berimbang, syukur. Tapi itu kan persentasenya tidak banyak. Makanya orang yang berhasil dengan orang yang tidak berhasil, banyak orang yang tidak berhasil. Piramida. Berarti kan proses. Yang penting kan pembelajarannya proses. Itu yang utama penekanannya. Jadi ya saya cuma bisa bilang berkeluarga itu kan perjalanan. Perjalanan itu kalau dua orang aja udah bikin bukan bikin geger, ada konsekuensi. Kalau satu itunya lemah, perjalanannya jadi lebih lambat. Ya. Makanya butuh fisik yang kuat, butuh mental yang sehat. Nggak cukup itu, butuh kantong spiritual. Nah, kan ini sehatnya kan harus tiga-tiganya. Sehat fisik dalam arti materi, sehat mentalnya, sehat spiritual. Pengetahuan, pengalaman. Ya, spiritual itu maksudnya kan kalau orang, ya kalau mental dibilang tidak gila, selesai kan. Kalau Sang Buddha bilang kalau orang itu masih benci, masih cemburu, itu sudah punya sakit, sakit spiritual kan, sakit mental, sakit spiritual kalau menurut Sang Buddha. Bedanya mental sama spiritual apa sih? Ya konteksnya kan tidak gila kalau sakit mental. Orang sakit jiwa itu kan dibilang sakit mental. Kalau spiritual lebih pengalaman hidup. Enggak, sekarang ini bukan lebih ke arah kebijaksanaan. How to be wise. Ya, secara umum biasanya kita bicara spiritual akan seperti itu. Mental itu. Tapi kalau kita bicara mental apa sekarang? Mental itu tentang gini. Ketika kita merespon sesuatu, perasaan, respon emosi kita terhadap itu seperti apa? Mental kita, dalam mentalitas kita ngadep itu gimana? Bertahan, rapuh, bersemangat atau gimana kan gitu? Atau sederhananya fisik non fisik. Iya, kalau gitu spiritual aja. itu lebih ke spiritual itu kan batin. Apa namanya ya? Ideologi yang gitu-gitu loh. Apa berkaitan dengan yang di atas? Dengan konsep-konsep tentang itu kan spiritual sebetulnya. Kalau mentalitas itu tentang ya perilaku-perilaku yang sifatnya mental. Mentalis spiritual. Nah, ini istilah yang jelas. Istilahnya campur-campur. Iya, kita bukan ahli soalnya. Iya, yang jelas kalau saya pikir ini berarti perjalanan orang dalam berkeluarga. Ini termasuk perjalanan pengolahan mental. Semua pengolahan. Maksud saya tiga-tiganya kalau saya. Pengalaman saya menjadi orang yang tadinya suami istri dan akhirnya jadi papa gitu kan, jadi seorang ayah. Saya harus merubah mindset saya. Yang dulunya kita pacaran berdua kemana-mana, ya, sekarang punya anak. Sekarang suka nonton dulu kan. Sekarang punya anak mau nonton ya masa bawa bayi gitu toh, harus di rumah puasa nonton, puasa tidur malam, jagain saling menjagai. Artinya seseorang yang memutuskan menjadi berkeluarga, sesungguhnya dia sedang menggojlok mentalnya. Ya, menggodok mental itu menjadi lebih harusnya ya lebih dewasa, lebih tidak egois harusnya. Tapi orang memutuskan sendirian. Kalau dibilang harusnya memang mungkin saya lebih suka pakai kata apa konsekuensi. Ya karena itu yang dipilih, konsekuensinya kalau punya anak berarti kan ada orang ketiga. Yes. Orang ketiga juga punya hak, ya kan, untuk diperhatikan dan sebagainya. Makanya bicara proses pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya dijalani. Bagaimana konsekuensi yang baik harus dilakukan. Intinya adalah gini, hidup itu kan seperti universitas. Oke. Iya kan? Hidup seperti sekolah. Sekarang kehidupan. Sekarang tinggal begini. Ketika seseorang masuk sekolah, tujuannya apa? Kewajiban. Tujuannya lulus. Semua orang harus sekolah, ya aku harus sekolah. Atau dia mau menimba ilmu di situ. Kan banyak. Berarti sekolah semua. Yang paling benar apa? Sekolah belajar. Ketika kita mau masuk sekolah, kita mau mempelajari sesuatu sampai ahlinya. Itu maka
orang-orang inilah yang nanti ketika sekolah akan berhasil kan mendapatkan ilmunya. Sama dengan berkeluarga. Kalau kita berkeluarga dengan mindset bahwa daripada ndak kan, orang-orang juga kawin, aku juga harus kawin, kan gitu. Tapi kalau mindsetnya adalah untuk belajar, untuk berkembang, artinya bahwa ketika seseorang berkeluarga, dia harus berkembang secara yang 3 tadi. Secara fisik dia harus bisa ngatur kan rumah, tetangga, segala macam kan bersih-bersih, ngatur keuangan dan sebagainya kan gitu. Kemudian secara mental ketika ada perselisihan di dalam keluarga, ada tekanan dari luar, dia secara mental harus bisa berkembang kan gitu. Secara spiritual bahwa pemahamannya dia tentang kehidupan suaminya, tentang ini, tentang kehidupan, tentang anak, tentang apa itu berkembang gitu. Jadi artinya bahwa kalau kita berkeluarga tapi kita tidak bisa berkembang secara fisik, mental dan spiritual, sia-sia. Ya berarti salah jalan. Kita sebetulnya sedang tidak hidup gitu. Jadi menariknya berarti Guru Agung Buddha tidak menekankan umatnya untuk menikah, itu pasti ya? Pasti. Lalu dari para sesepuh kita ini, koko yang hadir di sini yang juga penyuluh pernikahan itu menyatakan bahwa perlu sekali orang itu ditanyakan, memang udah siap menikah? Saya tidak pernah tanya siap menikah. Siap kalau dengan masalah ditanya siap menikah, nanti persiapannya harusnya gimana? Banyak. Ada yang siap. Artinya dengan obrolan ini seharusnya yang pertanyaannya benar adalah sudah nekat tidak nikah? Bukan. Pasti mereka sudah nekat kalau sudah nekat pasti nikah. Siap dengan konsekuensinya. Itu yang paling penting. Itu namanya nekat. Siap kan. Kalau ternyata menikah tidak hanya butuh cinta saja, butuh uang, butuh rumah, banyak yang harus dikembangkan. Jadi umat Buddha yang menonton ini berarti perlu sekali memahami dalam Buddhism kekuatan, ada kata yang namanya konsekuensi, gitu ya. Apapun yang kita pilih siap dengan konsekuensinya, bukan hanya memilih dengan harapan, tapi tidak siap dengan kenyataan. Sehingga dengan itu kan bisa mengambil tindakan yang bijak. Oleh karena kita tahu konsekuensi, kita mungkin belajar dari orang yang sudah menikah, ya kan? Belajar dari luar lah. Dari luar sebelum memutuskan, sehingga nanti jalannya lebih mulus. Walaupun tidak ada jalan yang mulus dalam hidup ini, betul ya? Juga yang paling penting adalah belajar dari apa yang dihadapi. Berani belajar. Belajar dari yang dihadapi. Artinya kalau solusi yang terbaik untuk apa masalah yang dihadapi itu apa menjadi pelajaran. Nah itu yang menarik. Sang Buddha mengatakan bahwa ini jadi pedoman saya juga bahwa di dalam tubuh ini duka itu muncul, tapi solusinya juga ada di dalam. Itu kesimpulan sederhananya saya menyimpulkan gini: di situ ada masalah, di situ juga ada solusinya. Iya, memang seperti itu. Di situ ada masalah, solusinya juga di situ juga. Pecahannya di situ. Jangan cari di luar. Kalau kita bicara lebih dalam lagi, ketika kita memikirkan sebuah kondisi sebagai masalah, maka saat itu sebetulnya kita sudah tahu jawabannya. Seperti apa? Makanya kalau orang yang nggak merasa itu masalah, dia nggak tahu jawabannya. Itu baru masalah. Padahal itu masalahnya. Masalahnya dia nggak tahu punya masalah. Jadi perlu sekali refleksi, perlu sekali menarik diri, perlu sekali untuk berdiam diri, untuk melihat benarkah ini masalah Anda. Kalau sudah tahu masalah, lanjut kenal sebabnya. Apa yang harus diselesaikan. Nanti kalau sudah tahu itu masalah, ada yang tidak benar. Berarti dia sudah tahu yang benar mana sebetulnya sudah mendekati ke solusi. Tinggal di. Cuma kadang-kadang tidak ketemu solusi karena apa? Kita maunya cepat. Berproses lagi harus ya. Kalau bisa segera hilang. Bukan dihadapi masalahnya, tapi kalau bisa dilupakan atau ditinggalkan. Loh, sekarang dihindari. Menarik. Tadi ya. Apakah proses itu tidak bisa dipercepat? Apakah proses itu bisa cepat? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, tadi kan instan. Instan impossible. Bukan impossible. Apa?
karena kita kepingin instan, ketika proses itu butuh lamban, harapan lagi. Proses itu harusnya lamban, tidak bisa cepat. Maka akan terjadi yang tadi itu harapan dan realita tidak sesuai. Oh iya, setuju. Akhirnya nafsunya berlebihan gitu. Apakah pertanyaannya simpel? Bisa dipercepat? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Misalnya pembusukan lah. Aku kepingin ini cepat busuk. Mana bisa? Prosesnya bisa dipercepat, tapi tetap nunggu waktu. Ya. Misalnya tumbuh buah, lu mau dipercepat. Nah ya. Ya nggak bisa nunggu buahnya belum waktunya gitu loh. Kalau rumah tangga biasanya misalnya meletakkan meja, si istri nggak setuju meja atau memilih warna meja, istri nggak setuju. Begitu, suami setuju. Ya kalau mau percepat, terima aja rumah meja kok kan. Iya nggak sih? Kalau hal-hal yang sepele bisa gitu ya bisa tapi mau diperpanjang nggak bisa. Jangan dijadikan masalah. Iya. Berarti ya memang betul harus ada yang waras salah satu. Ya, salah satu harus ada yang ngalah. Tapi tidak selamanya yang satu harus gantian. Saya kadang-kadang pakai kata waras itu juga takut. Loh ini justru bagus. Bukan, orang yang waras kawin dengan orang yang tidak waras pasti lama-lama tidak waras. Bukan yang tidak waras jadi waras. Berarti ternyata untuk menjadi jelek itu lebih mudah daripada jadi baik kan? Artinya kesimpulannya kalau waras ketemu tidak waras, ketemu tidak waras pasti tidak waras dua-duanya. Makanya tapi kan tidak begitu juga. Kita kan juga mengatakan kalau semua mindsetnya bahwa orang baik ketemu orang tidak baik jadi tidak baik, kemungkinan lebih banyak. Maka tidak ada suta yang disebut berkumpul dengan orang bijak adalah berkah. Karena orang bijaknya nanti jadi tidak bijak. Kitanya nggak bijak kok ketemu orang nggak bijak. Ini masalah siapa mempengaruhi siapa kan begitu. Mana yang lebih kuat kan? Kumpulan biasanya. Iya, mana yang lebih kuat. Nah, ketika orang mau berubah itu harus ada dorongan kan gitu. Dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Balik lagi ke value tadi bahwa dia mau belajar atau enggak. Betul. Makanya kalau dia enggak mau belajar, enggak mau berkembang ya begitu aja sudah enggak akan berubah. Ini juga mendorong para romo-romo sekalian untuk hadir di obrolan ini, salah satu pengkondisian. Iya nggak sih? Iya. Kalau kita nggak begini juga nggak masalah buat kita, benar nggak sih? Iya. Tapi kita mengkondisikan syukur-syukur yang nonton. Ada manfaat. Lain kali kan kita bisa bicara bahwa orang kawin punya resiko cerai. Yes. Dia ketemu punya resiko berpisah. Nah sekarang untuk mencegah perceraian itu bisa dibicarakan lain. Kapan-kapan kita bisa bicara tentang itu bahwa ada resiko, gitu. Ada konsekuensi laut supaya konsekuensi ini tidak keluar. Apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Nah itu yang tadi saya juga sempat ngomong juga kadang risiko kita hidup ujungnya mati. Nggak ada kawin. Bukan, saya nggak bilang kawinnya. Pada waktu kawin, bukan pada waktu kawin. Setiap orang punya keinginan umur panjang. Iya. Ya kan? Keinginan setiap orang umur panjang, perkawinannya langgeng, materinya cukup, ya kan, happy. Iya. Terus kan butuh kondisi, harus dikondisikan kan. Makanya kenapa kita diajarin untuk belajar melepas perdana, belajar menanam. Kalau menanamnya sejak dini, berarti panennya kan lebih cepat. Teorinya itu yang saya pakai juga kan. Makanya menanamlah sejak dini. Intinya adalah setiap kondisi yang kita inginkan, kita harus tahu bagaimana mengkondisikan kondisi. Intinya itu. Berarti kan kita diajari prediksi toh oleh Buya. Bukan prediksi. Kita tahu prosesnya seperti apa, kita tahu harus bagaimana, kita tahu apa yang harus disiapkan. Kalau mau pasti akan terjadi. Kalau ingin dapat akibat baik, kondisikan yang baik. Sebenarnya kan cuma dibikin sebab. Kalau mau akibat baik, bikin sebab baik. Ya kayak orang bikin roti lah. Mau jadi harus dikondisikan. Tapi kadang harus kan ada tepung, ada buah karma lampau itu kan mungkin lebih dahsyat. Potong. Lebih dahsyat. Itu termasuk kondisi. Dia muncul, kita sudah nanam tapi rusak kena badai. Nah ini. Karena itu kita tidak tahu, makanya kan seperti di Sutta Sang Buddha bilang, tambahlah air, berbuatlah baik sebanyak mungkin, supaya kalau itu terjadi gak nemen-nemen
Karena apa yang disampaikan ini bisa saja menanam kepada umat sebuah harapan. Padahal kenyataan tidak sesuai harapan, selalu begitu kadang. Lebih sering, nggak selalu lah. Ya kan? Ketika saya nanam baik loh, banyak orang protes. Saya tuh sudah ke wihara loh, kok sudah dengerin ceramah, tapi kok malah petani. Hidup saya nggak berubah. Susah terus. Gimana ini? Nah ini kan harapan dia nggak sesuai lagi, penderitaan lagi. Ya, kalau dia mengenal proses bahwa semuanya itu butuh satu proses, ada waktunya. Lain waktu kita bisa bicara tentang karma itu apa sih? Betul, menarik itu. Ya. Karena Itu banyak panjang orang itu. melesetkan karma itu sebuah yang buruk ya. Iya. Oh, Terutama ini. yang buruk. Oke deh, obrolan kita hari Sudah ini sore. sudah sore ya. Harus ketemu keluarga. Harus diakhiri. Iya. Oke, makasih. Kesimpulan silakan ambil sendiri. Yang penting obrolan ini berdasarkan pengetahuan, pengalaman, karena kita semua di sini berkeluarga dan punya anak. Penting ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, selamat siang kamu Budaya.